Oke, kelompok 5 ya. Kelompok 5 sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah ditanya sama teman-temannya sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa kelompok 5 ini penjualannya penjualan offline ya, penjualan obat secara offline. Satu orang yang nggak datang ya, Rahmat Alfi Hidayat ya. Oke, kalau saya lihat secara keseluruhan dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5, perfect. Kita kasih applause buat kelompok 5. Walaupun masih ada beberapa revisi. Ya, walaupun nanti masih ada beberapa revisi. Oke, kalau saya lihat isi tugasnya sudah cukup baik, mulai dari presentasinya, kemudian proses bisnisnya, ya. Kita langsung menuju ke rancangannya juga. Makanya tadi saya tanya ada berapa tabel. Oke, kalau sudah ada 3 sudah benar berarti. Artinya antara desain dengan implementasi sudah benar. Kalau deskripsi itu ada nilainya, nah antara desain dengan implementasi nilainya berapa? Ya, berarti sudah benar. Jadi tabelnya ada obat, transaksi dengan resep. Oke, ini level 2 proses 1. Level 2 proses 1. Proses satunya apa? Kelola data pembelian obat bebas. Oke. Nah, yang belum oke lah ini ya. Ini saya lihat sepintas sudah oke. Yang saya lihat tadi, yang pertama yang akan saya komentari, input obat tadi belum jalan. Ya, jadi nanti untuk revisinya ke depan kelompok 5 bisa menjelaskan ini harus bisa berjalan, sudah bisa menginputkan data baru. Oke. Yang kedua, semua primary key belum otomatis. Nggak mungkin kita menghafal, misalnya kita sudah menginputkan ribuan obat, kemudian ada obat baru yang mau kita inputkan, kita nggak tahu nih yang terakhir kodenya sudah berapa. Kan panjang tuh kodenya ya, angka semua kan? Nah, angka semua. Buat secara otomatis. Misal, untuk obat tablet diawali dengan misalnya T001, T002. Nanti ada yang obat sirup, apalagi kodenya. Nanti obat apalagi ya, obat apalagi biasanya. Supos ya, salep, krim dan seterusnya buat kode khusus. Nah, jadi ini bisa kita iniin nanti ya. Itu yang pertama. Yang pertama kode obat harus otomatis. Kemudian yang kedua, tanggal, tidak kelihatan ya. Yang kedua, oke, nama obat. Kategori obat bebas, oke lah. Ya, silakan tambahkan yang lain karena obat itu tidak hanya 3 saja isiannya, ya kan? Ada obat keras, narkotik, obat bebas, macam-macam dan simbol-simbolnya beda-beda kan? Merah, hijau dan seterusnya. Nah, harga ini alangkah baiknya ini adalah harga beli. Harga beli yang ada di input obat itu adalah harga beli. Jadi harga satunya ada harga beli. Pada saat orang mau melakukan pembelian obat ke apotek kita, yang muncul adalah harga jual. Jadi misalnya harga satuannya taruh kelas 1000, kita mau untung berapa nih? Misalnya untungnya 20% taruhlah ya. Pada saat input penjualan, harganya langsung keluar 1.200. Jadi 20% kita sudah masuk ke decoding. Paham? Ya, jadi kita jangan misalnya yang di sini adalah harga jual. Ngapo? Nak ngitung-ngitung lagi pakai kalkulator. Ini harganya modalnya 1000. Kita nak jual berapa ya? Hitung-hitung lagi kalkulator baru masuk sini kan kayak itu. Jadi buatlah program ini otomatis. Oke, satu lagi yang berikutnya adalah alangkah baiknya kalau obat itu diinputkan asal obat ini dari mana, distributornya. Misal obatnya namanya Sanmol. Sanmol itu pabriknya Sanbe Pharma misalnya, ya. Kemudian buat juga kategorinya itu jangan hanya obat bebas, obat keras dan seterusnya, tapi buat juga wujud obatnya dalam bentuk apa? Tablet, kapsul, krim, salep dan seterusnya.
Ya. Kemudian yang berikutnya, di apotek juga itu tidak hanya jual obat, tapi juga jual alat kesehatan. Aku rasa bagusnya juga dimasukin juga alat kesehatan. Nah, buat spesifikasinya ya. Jadi buat nama distributornya atau nama suppliernya dari masing-masing obat. Kemudian yang berikutnya, obatnya paracetamol. Paracetamol itu dalam bentuk tablet. Paracetamol itu tablet ada dua jenis, ada yang 250 mg, ada yang 500. Nah, mana wujud itu? Bisa dibuat aja. Nama obatnya paracetamol, beratnya berapa nih per tablet? 250 atau yang 500. Kayak sirup juga kan? Ada yang misalnya 50 mili paracetamol sirup, 50 mili ada yang 100 mili. Nah, itu di mana? Apakah kamu buat di nama obat ataukah dibuat khusus berdasarkan obatnya? Jadi paracetamol nanti ada lagi inputan untuk atributnya. Paracetamol sirup yang mana nih? 50 mili atau yang 100 mili. Jadi ininya ya, bobot dari masing-masing obat. Ya, bobot dari masing-masing obat. Nah, oke lah, kita tidak bicara tentang stok. Kalau stok berarti judulnya ada persediaan barang. Oke, tidak apa-apa lah stoknya di sini. Jadi kalau dia nambah, nah gimana kalau dia nambah? Bisa nggak tadi? Saya kita buka obat yang sudah kita inputkan, stoknya ada 5. Terus kita tambahkan lagi masuk misalnya 10, bisa? Nah, di update. Oh, klik yang update tadi ya. Oke, good. Oke, tidak apa-apa. Oke, itu yang obat. Nah, sama seperti dengan yang lain-lain, ya, kode resep juga buat otomatis. Biasanya kan kalau resep masuk ke kita, itu kita cap ya, kalau di apotek itu kan dicap nomor resep kita itu ya, nomor berapa nih. Nah, jadi kalau tinggal kita kasih tahu dengan si pasien atau apa gitu, ini kalau dia mau obat, dia nggak nunggu di apotek, tapi dia ngembeknya pagi sore gitu. Karena malas nunggu atau ada keperluan, dia tinggal nunjuk ke nomor itu baik. Nah, di program kamu juga harus bisa mencetak bukti pesannya dengan nomor sesuai dengan resep. Ini saran Ibu B ya. Apapun yang mau kamu tampilkan pada saat revisi, misalnya tidak sanggup lagi, silakan aja. Bu, yang ini kami tidak sanggup, yang ini kami belum selesai, silakan aja. Jadi idealnya seperti itu ya. Catat atau print semacam kertas kecil gitu untuk bukti bahwa dia sudah membayar atau apa dari resep. Ini kan resep. Nah, yang itu ya. Setiap resep kan pasti punya bukan tidak hanya, tapi kebanyakan satu resep itu terdiri dari beberapa obat. Nah, gimana kalau terdiri dari beberapa obat? Kode resepnya sama, obat yang ada di dalam resep itu ada banyak. Apalagi kalau diracikan, ya kan? Nah, itu banyak. Nah, bisa tidak diakomodir. Jadi, pada saat dia melakukan proses, pada saat melakukan penjualan atau transaksi penjualan, nanti keluar berapa yang mesti dia bayar. Gitu ya. Nah, kalau di apotek itu, nak, apakah ada penambahan biaya? Misalnya ada racikan, obatnya sekian sekian sekian. Apakah ada penambahan biaya? Misalnya kalau dia kapsul ditambah 5.000 misal ya, misal. Silakan tanyakan ke toko obatnya atau ke apoteknya. Nah, pembelian, nah, kalau pembelian kan berarti obat masuk. Penjualan ya, salah ya. Nah, kode transaksi juga ini penjualan kan? Diperbaiki. Kode transaksi juga harus otomatis. Otomatis. Tanggal nggak usah dibuat. Tanggal berdasarkan regional setting yang ada di laptop atau di komputernya. Jadi nggak usah nak kita pilih-pilih lagi tanggal. Pokoknya kalau kita sudah nginputkan transaksi penjualan hari ini, sudah keluar kaget tanggal berapa. Jadi ini nggak usah dibuat tanggalnya ya. Oke. Kemudian ya kode resepnya seperti yang tadi. Nah, kode obatnya juga. Nah, tadi di kelompok ini juga belum bisa menampilkan nota pembayaran. Ya kan? Jadi pada saat orang apakah dia pakai resep ataukah tidak pakai resep dengan melakukan penjualan obat bebas, harus ada bukti bahwa dia sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan nota pembayaran atau penjualan kepada si konsumen atau pasien. Paham ya? Nah, laporannya sudah bagus, jadi sudah bisa membuat laporan penjualan secara periode. Nah, kalau sudah dibuat seperti itu, desain data flow diagramnya dibuat ke pasien. Nah, ada satu lagi yang kurang, konsumennya.
konsumen yang akan menerima nota atau transaksi penjualan atau apa namanya bukti bayar. Nah, buat satu external entity namanya konsumen yang akan menerima nota pembayaran dari program yang kita buat. Nah, ini juga harus dibuat laporan penjualan apa nih? Buat aja laporan penjualan apakah per periode atau apa. Ya. Tadi saya lihat ada ini ya, laporan keuntungannya ya. Ada nggak tadi? Oh, belum ada ya. Nah, alangkah baiknya kita tadi kan sudah ada harga modal, ada harga jual, alangkah baiknya nanti kalau memang bisa buat laporan keuntungannya atau laporan labanya dari program yang dibuat. Ini bagus ya, kalau ini yang buat Mas Ayu ya. Kalau Mas Ayu bisa membuat ini, nanti magangnya di sini aja gitu ya. Magangnya di sini, kemudian nanti pas tugas akhir atau skripsi, buat galau-galau Mas Ayu, penjualan IO, persediaan IO di apotek ini. Gitu ya, sangat-sangat bagus sekali untuk dibuatkan laporan. Oke, saya rasa itu saja yang sudah saya komentari untuk kelompok berapa nih? Oke, untuk kelompok 5.